Ya. Jadi development di sini artinya dev itu untuk ketika kita membangun aplikasi, dan berikutnya operation itu adalah ketika ketika software tadi yang udah jadi tadi sudah dilempar ke pasaran. Ya. Jadi kalau Anda lihat di situ developing berarti mulai dari analisa, edit, build, test, debug, sampai kemudian deploy. Ya. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini bukan suatu tahap yang berbeda antara development dan operation. Kenapa? Ya karena ketika kita melakukan developing, ya, kemudian kita lempar ke pasaran, nah di situ software itu nggak bisa kita lempar begitu saja tanpa kita lakukan yang namanya maintenance. Ya, jadi harus ada maintenance ya. Dengan bertambahnya device baru, driver baru, update OS dan sebagainya, tentunya di sini software yang kita kembangkan itu harus kita maintain. Nah, jadi di sini DevOps sendiri adalah singkatan dari dua kata, yaitu development dan operation, di mana dua kata ini bermakna sebagai operasi dan pengembangan. Ya, pengembangan operasi ya. Nah, DevOps sendiri menggabungkan proses development ketika kita membangun software itu dengan operasional atau operation. Seperti yang dikatakan sebelumnya, DevOps ini adalah suatu prinsip developer untuk mengkoordinasikan antar tim, development, dan operation dengan efektif dan efisien. Apa tujuan DevOps? Jadi DevOps ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara tim development dan tim operation, dari mulai tahap perencanaan hingga aplikasi fitur sampai kemudian aplikasi atau fitur tadi terdeliver ke pengguna. Semua ini harus dilakukan secara otomatis. Agar apa? Agar di sini frekuensi developnya jadi meningkat. Kemudian meningkatkan waktu dari pemasaran. Kemudian menurunkan tingkat kegagalan pada rilisan terbaru. Jelas ya? Kemudian mempersingkat waktu perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan waktu pemulihan. Saya pikir jelas ya. Jadi kalau semua dilakukan secara otomatis, harusnya ya developmentnya menjadi sering ya, karena ya tadi karena kita lakukan secara otomatis. Kemudian ya meningkatkan waktu pemasaran, ya berarti waktu developingnya kan jadi semakin kecil ya, dan dia cepat dilempar ke pasaran. Nah, berdasarkan laporan di tahun 2015 di sini, organisasi IT yang menerapkan DevOps menghasilkan kinerja 30 kali lebih tinggi dengan 200 kali efisiensi waktu. Kegagalannya lebih sedikit, 60 kali. Kemudian operasi pemulihannya juga jauh lebih cepat, sebesar 168 kali lipat. Jadi memang ini sudah terbukti. Nah, apa saja tool untuk DevOps? Anda bisa lihat di sini. Untuk plan di situ ya ada Google Drive, Office ya. Kemudian Draw.io ya untuk gambar ya. Lucidchart ya. Kemudian ketika kita sampai ke tahap berikutnya, kita mulai building, maka di sini kita punya Git, GitLab, NPM, JFrog, Kubernetes, ya, Visual Studio, GitHub, dan seterusnya. Kemudian di situ kita masuk ke continuous integration, ada Jenkins, ada SauceLab, ada TeamCity, dan seterusnya.
Kemudian berikutnya baru kita masuk ke deploy. Di situ toolnya ada AWS, ada Microsoft Azure, deploy, Puppet, Chef, dan sebagainya. Kemudian ketika kita operasikan, di situ ada tools yang bisa kita pakai, Sentry, Logic Monitor, Rollbar, Nagios, dan sebagainya. Nah, ketika dia beroperasi, maka dia akan dapat feedback. Ya. Kembali lagi di sini kita harus merancang kembali bagaimana melakukan building kembali. Nah, di sini ada beberapa tools untuk DevOps. Yang pertama adalah SCM, Source Code Management. Ya, di sini melalui sumber repository kita dapat memeriksa dan mengubah kode tanpa saling menulis satu sama lain. Nah, ini jadi kalau di sini masalahnya adalah apa? Ketika Anda, ya kalau Anda develop software, Anda nggak mungkin lakukan itu sendiri ya. Ya kalau kita develop software, Anda bikin, katakan aja Anda menulis TA ya, itu yang ngerjakan memang sendiri. Tapi kalau Anda udah bekerja di dunia luar, pasti Anda harus melakukan kolaborasi. Nah, untuk itu bagaimana manajemennya? Ya, masing-masing sama-sama menulis code. Ya, nah, di sini kita perlu yang namanya source code management. Ya, bagaimana caranya kita bertukar source code tadi. Nah, kita punya banyak cara untuk melakukan itu seperti Git, Subversion, Bitbucket, dan sebagainya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi Anda kalau pernah nyoba, saya pernah lihat apa namanya ikut training Bitbucket ya. Itu nanti dia bisa bikin branch ya. Jadi Anda nulis code ya. Kemudian misalkan Anda dapat bagian ini ya. Dari misalkan Anda bikin software ya. Anda kebagian misal ini mungkin katakan ini software game. Anda kebagian untuk bagian ketika Anda berada di game apa ya? Saya udah lama nggak main game ya. Terakhir game yang saya mainkan Prince of Persia ya. Nah, misalkan di situ saat Anda ada di istana ya. Nah, Anda menulis code di situ, kelihatan dia akan bikin branch. Nah, kalau misalnya ada yang melanjutkan pekerjaan yang sama, maka dia akan melanjutkan dari branch Anda. Tapi kalau ada yang melakukan pekerjaan berbeda, dia akan membentuk branch baru. Nah, kemudian apalagi yang penting berikutnya adalah build server. Nah, apa yang dilakukan build server? Jadi dia bertugas melakukan otomasi untuk melakukan kompilasi code dalam bentuk SCR ke dalam basis code yang dapat dieksekusi. Nah, apa contohnya di sini? Jadi build-nya nggak dilakukan sendiri ya. Jadi build-nya kita taruh di server. Ya. Di sini ada beberapa tools yang bisa dipakai, yaitu Jenkins, SonarCube, dan Artifactory. Kemudian berikutnya adalah configuration management. Nah, kadang-kala Anda harus melakukan konfigurasi, katakan Anda melakukan konfigurasi di server. Ya. Anda mau lakukan itu secara otomatis. Nah, ini kemarin mahasiswa saya bikin, jadi dia bikin ini ya. Bimbingan saya bikin ini. Honeypot. Mungkin ada yang tahu apa ya honeypot. Ya, honeypot itu semacam server pura-pura. Jadi kayak dia tugasnya adalah menyerupai server. Ya, jadi kayak supaya apa? Supaya serangan nanti masuk ke dia. Kalau Anda lihat kan honeypot itu kan madu itu ya. Maka di situ lebah-lebah akan pergi ke honeypot tadi. Nah, siapa yang pergi ke situ ya? Attacker. Jadi mengira dia adalah server. Nah, ketika dia membangun honeypot ya, supaya dia otomatis, supaya cepat ya, karena dia pakai cloud ya. Kalau kita pakai cloud kan
Kalau nggak otomatis, kalau kita lakukan kita building secara manual, ya kita konfigurasi manual bisa lama. Dia pakai Puppet sama Chef untuk konfigurasinya supaya pembangunan honeypot tadi bisa otomatis. Jadi tinggal klik aja enter, udah langsung terbangun Puppet. Konfigurasinya dipakai Chef, ditaruh di Chef. Nah, yang keempat adalah infrastruktur virtual. Nah, contohnya apa di sini? Nah, ini biasanya contohnya adalah cloud ya. Jadi AWS ya, Azure. Ini biasanya mereka punya infrastruktur. Kalau di AWS kita punya yang namanya itu server ini ya. Server virtual. Nah, ini bisa kita golongkan sebagai PaaS. Sebetulnya ada 3 ya. Yang pertama itu SaaS. Jadi kalau Anda pakai software yang ada di cloud itu namanya SaaS. Contohnya apa? Contohnya adalah Google Drive. Itu adalah SaaS. Yang kedua adalah PaaS. Nah, kalau PaaS ini contohnya apa? PaaS ini software yang biasa kita pakai di cloud. Atau infrastruktur yang bisa kita pakai di cloud. Nah, di sini untuk virtual infrastruktur, di sini dia dikomunikasikan dengan alat untuk optimalisasi supaya dapat memberdayakan. Ya biasanya ini kalau contohnya adalah VM ya. Tapi VM itu setahu saya IaaS ya, IaaS infrastruktur. Udah banyak ya, lumayan lah. Oke, saya lanjut. Oh iya, sebentar. Ya, kemudian di sini Anda tinggal untuk menguji kondit baru, Anda cukup mengirimkan kodenya ke infrastruktur cloud untuk membangun lingkungan. Kemudian tes dijalankan tanpa adanya campur tangan manusia. Ini kasus seperti ini ya. Jadi kemarin itu waktu dia bangun, ini kan dia harus pakai server yang di cloud, VM yang di cloud ya. Nah, VM di cloud itu dikonfigurasinya pakai Chef sama Puppet. Ya. Jadi nanti begitu selesai nanti dia akan di-destroy, dimatikan. Masalah dia pakai Azure. Ya, tahu sendiri ya kalau di cloud itu kalau kita kelamaan pakai itu chargingnya juga semakin besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah tes otomasi. Nah, tes otomasi ini sudah sering ada sebelumnya. Tapi di sini otomasinya menggunakan prinsipnya DevOps, di mana dia menggunakan pipeline build untuk memastikan bahwa build deployable-nya sudah dilakukan. Jadi contohnya tools yang dipakai adalah Selenium dan R. Halo, gas ijek Tin. Oh. Oh ya, itu siapa ya? Yang di mute aja ya. Iya wes. Ya. Mana ini mute-nya? Oh, udah mute ya, tapi kok masih ada suara.
Tâm này mặt tri cũng. Tâm này mặt tri nha. Là con cuốn nó có mát tấm. Một chưa. Một chưa. Cái lông dây nhỉ cọ này tao cái gì? À thì sẽ làm gì ta đó. Cái tọ ai còn Lấy em đi tặng nó đi. Đi. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Nah, di sini Anda butuh skill seperti Python, AWS, Agile, SDLC, DevOps, Kubernetes, Docker, scripting, Jenkins, dan Linux. Sebetulnya sih kalau ngomong DevOps ya, DevOps ini cepat banget ya perubahannya. Jadi mungkin listnya bisa bertambah atau berkurang ya. Nah, dari sekian banyak tools yang kita di sini kita akan fokus ke Docker. Nah, Docker di sini ketika kita ngomong Docker, kita harus bicara dulu apa itu kontainer. Nah, semenjak adanya penciptaan VM, maka di sini cost daripada infrastruktur semakin turun. Ya, karena orang udah mulai pakai VM. Ya, dengan VM kita bisa berbagi OS ya. Tadi ya cuma mengerjakan satu pekerjaan, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Kenapa? Karena mereka punya beberapa VM di situ. Nah, dari ide VM ini muncul adanya ide virtualisasi. Tapi sekarang udah mulai menurun. Kenapa? Karena VM ini butuh cost yang lumayan tinggi. Ini belum saya Indonesia kan ya. Di sini pada kasus kontainer di sini kontainer ini mungkin dipakai untuk melakukan apapun dari microservice kecil atau software untuk maaf ya. Di sini kontainer ini bisa kita gunakan untuk menjalankan apapun. Ya, jadi apakah itu berupa microservice atau software atau aplikasi yang lebih besar. Kenapa kok orang beralih ke kontainer? Alasannya adalah dia lumayan ringan. Ya kalau kalian rasakan sendiri ya. Kalau VM, kalau misalnya speknya PC-nya nggak bagus ya. Kalau kita mau menjalankan, kalau satu VM mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita mau menjalankan 3 VM,
Nah, itu udah mulai turun. Ada yang pernah, kalau ada yang pernah nyoba GNS ya, di situ tiap GNS di situ punya VM-nya sendiri-sendiri. Nah, itu bisa ngerasakan sendiri. Nah, karena itu orang sudah mulai beralih ke kontainer. Ya, kenapa? Karena dia lebih ringan. Tapi ya kalau namanya kontainer, kita hanya bisa berjalan dalam bentuk ini ya. Jadi kita hanya bisa berjalan. Setahu saya nggak ada kontainer yang full GUI. Jadi ya memang kita harus berjalan dengan teks. Nah, apa keuntungan daripada kontainer? Kontainer di sini ukurannya bisa kecil, yaitu sampai 10 MB. Nah, bandingkan Anda install Ubuntu atau kalau Ubuntu mungkin nggak seberapa ya. Mungkin kalau Ubuntu butuh berapa? Paling nggak butuh 20 giga ya. Kalau kita pakai Debian tuh butuh 40 giga paling nggak untuk VM-nya. Nah, kalau di sini kontainer dia jauh lebih kecil. Ya, karena mereka lebih kecil, maka mereka bisa di boot up. Jadi boot up itu waktu kita booting itu ya, lebih cepat dan bisa di scalable. Ya. Nah, contoh daripada ini adalah konsep daripada implementasi daripada CI/CD. Ya, tadi kalau kita lihat di sini, nah ini continuous integration sama continuous apa tadi? Continuous deployment. Nah, tapi di sini dia punya kelemahan. Jadi karena dia berada di bawah OS, maka di sini dia punya dependensi terhadap OS yang ada di bawahnya. Ya, kalau Anda menjalankan kontainer di Windows, ya tentunya Anda nggak bisa langsung bawa kontainer ini kalau misalnya hostnya adalah Linux. Demikian pula sebaliknya. Kemudian di sini masalah security. Ya, kalau misalnya induk hostnya ini kena serangan, ya kemungkinan yang ada di dalamnya juga ikut terkena juga. Ya. Kemudian kalau kontainernya dihapus, ya data yang ada di dalam kontainer juga akan hilang. Karena itu Anda perlu semacam ini protokol, ya Anda perlu menjalankan data volume kalau misalnya Anda pengen menyimpan isi daripada kontainer tadi. Nah, di sini container provider apa saja? Nah, di sini kita punya Docker, ada Rocket, ada LXC, ada CRI-O, kemudian ada Containerd. Nah, apa itu Docker? Jadi Docker ini adalah dari semua sekian banyak itu yang kita bahas hanya Docker. Docker ini adalah semacam tools high-end yang dari DevOps yang memudahkan kita untuk melakukan building, ship, kemudian menjalankan aplikasi dengan sistem yang berbeda-beda. Kemudian dia juga mampu digunakan untuk mengassemble up secara cepat, jadi kita bisa install macam-macam di Docker. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini skemanya Docker seperti ini. Jadi dia di bawah ada hardware, kemudian situ dia bisa dijalankan di VM juga, atau di atas hardware biasa. Kemudian kita punya OS. Nah, di dalam OS itu ada yang namanya Docker Engine. Saya biasa jalankan karena saya
karena kita pakainya di sini pakai Linux, ya berarti saya punya komputer Windows, ada VM, VM-nya pakai Linux, di dalam VM kita jalankan Docker. Itu nanti setting kita nanti. Nah, di atas ini ada Docker Engine, baru kemudian ada aplikasi. Dan kalau Anda lihat di sini, kontainer satu dan kontainer ini nggak saling bertabrakan. Kenapa? Karena mereka punya bin dan libnya sendiri-sendiri. Jadi dia nggak terpengaruh satu sama lain. Nah, apa daripada fitur Docker? Jadi dia memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi sistem supaya lebih cepat dan lebih gampang. Kemudian meningkatkan produktivitas. Kemudian dia menyediakan kontainer yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi pada environment yang terisolasi. Kemudian Oke, nah, di sini dia bisa fitur daripada Docker adalah dia bisa meningkatkan produktivitas, kemudian dia menggunakan kontainer, ya, dan tiap-tiap kontainer ini punya environment yang terisolasi, ya. Tadi seperti saya katakan tadi. Nah, kalau misalnya ada permintaan dari luar, dia akan melewatkan permintaan tadi lewat port yang ada. Nah, kita coba ini, sebetulnya saya masih belum coba ini ya. Kita coba aja sekarang. Ini karena ini kemarin saya jalankan di Debian 10 ya aslinya. Kita lihat aja. Saya belum nyoba di Debian 11. Nah, kita akan coba install Docker di sini. Ini kita download Docker-nya. Bisa kerjakan juga sekalian.
Nah, code di sini buat download. Terus kemudian kita juga langsung cek apa namanya? Tadi kan kita install ini ya, GNU PG ya. Nah, kita cek apa sertifikat daripada GNU PG dengan menggunakan DArmor. Kalau sesuai maka dia akan download. DArmor. Oh, kurang GPG sebentar. Nah, sekarang baru kita download. Ini cuma ngambil apa namanya GPG key-nya. Maaf tadi saya salah ya. Ini downloadnya baru di sini. Kita tambahkan di sini di dep. Ini biasanya saya bisa masukkan manual, tapi di sini kita sebetulnya bisa pakai echo. Ya. Kita sudah punya GPG yang tadi ini. Nah, kita cuma naruh di dep aja. Ya. Oh, masih ada HTTPS. Harusnya tetap bisa. Coba saya ini dilanjutkan ya ini. Sebetulnya satu baris. Nah, kita taruh di sources.list. Ini buat naruh di situ. Depno kalau ada error-error dia nggak akan tampil di layar. Udah nggak, harusnya udah selesai nih. Saya underscore kayaknya, sebentar. Experience. Tapi download docker.com. Enggak sih. Udah salah ketik ini. Artinya dbkg minus print assigned by, kemudian
http download Docker Linux Debian. Oh, ini ada spasinya ya. Ini spasi minus CS. Ini kalau Debian ya. Ini perintah ini nggak akan jalan kalau Anda pakai Ubuntu. Nah, ini kalau kita lihat nano cat abc apt charges.list.d. Jadi itu dia akan ditaruh di docker.list. Nah, ini tadi yang kita jadi double bullseye ya. Nah, setelah itu kita lakukan apt update. Public is not. Sebetulnya error, cuma saya nggak tahu persis nanti apa akibatnya. Oh iya, ini spasi ya. Spasi minus CS. Nah, baru kemudian kita install semua ini. Ini yang Docker ini juga nggak ada. Docker CE, Docker CE masih sama kayaknya. Coba kita lihat. Docker CE gara-gara
Oh, ini gara-gara sebentar. Kan dari kiringnya ya. Echo duplicate and sign by. Oh, ini salah ini. Sign by ini minus ini. USR share. Coba sini. Memang ada salah. Coba ulang. Tadi memang apa namanya proses kiringnya nggak gagal ya. Dia mungkin udah terdownload tapi dia nggak mau verifikasi itu masalahnya. Kiring. Karena kiringnya kita ngikut yang di sini aja. Nah ini mau. Tapi dia nggak mau. Dockernya, Versa-nya nggak mau. Karena dia PUBG-nya. Nah, di sini ini. chmod. Baru kita
Nah, dia nggak nemu, berarti kita harus cari di mana. Nah, ini untuk Docker. Nah, kita bisa lihat di sini nomornya berapa ya. Docker CE-nya ini. Sekarang 524 ya dulu. Docker CE sama dengan 517 pasta. Kemudian install dulu ini dulu. Sepertinya kita bisa install barangan tapi nah ini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek atau butuh orang cek. Mau tanding ini. Larang tak kayak Oracle tak jalan. Aja deh. Penting ya. Nah, setelah kita Docker CE, kita install Docker CLI. Jangan masih tutup server tak tutup. Nanti ini tuh juga pakai klien. Keren aman. Tapi kalau di kemudian kita juga install kontainer D. Kamu dapat di saling utara. Padahal database. Sama Docker, Compose. Kayak ini jalan sebetulnya ya. Cuman tadi memang yang saya by tadi ini kan waktu ini ya. Ini betul sampai di sini mau ya dia. Kontainer Docker Compose bagian. Nah, kalau sudah kita bisa lihat di sini. Hello World ini sudah ada ya, jadi nggak mau dia. Nah ini yang ngambil. Nah, kita masuk ke Docker. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil. Nah, kalau Anda pakai sebagai, nah ini kalau kita jalan di sini kita masih root ya. Nah, Anda harus jalankan dia sebagai non-root. Kita misalkan saya punya user. Nah di sini Docker ini cuman root aja yang bisa pakai. Ya, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan user Fitri ke grup Docker. Lalu kita cek. Nah, kita bisa reboot dulu.
Nah, kita bisa jalankan sekarang di Docker tadi sebagai user biasa. Ini menarik ini Docker ini. Ini kalian bisa coba semua. Yang penting kalau sudah masuk ke Docker ini, tak pikir asal berhasil nginstall aja, tak pikir ini sudah selesai. Kalian bisa coba sendiri nanti. Ini yang salah mungkin di sini loh, yang standby tadi. Tapi yang lainnya tak pikir benar ya. Ini tadi saya ternyata ini saya sudah kasih solusinya. Ya. Di sini Anda harus ini chmod dulu, baru apt update, baru nanti. Nah ini kenapa kok Docker CE sama CLI ini nggak ada? Karena Docker CE ini nggak ada di ininya. Secara ini ya, dia kan memang nggak ada di reponya Debian ya. Tapi dia di reponya Docker ya. Nah ini Docker CE ini salah. Kenapa? Karena namanya nggak lengkap. Ya. Jadi kita harus cek dulu pakai apt-get. Nah, di sini nama reponya di sini adalah Madison. Kita cek di situ Docker CE-nya mana. Ini ya berarti nggak terlalu ini ya, terlalu beda juga antara Bash sama Buster. Walaupun memang saya kerjakan tadinya masih semua di Buster sama masih di Buster. Masih relevan lah saya katakan. Nah, kita lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini ternyata anggotanya Fitri sudah ada. Mana nggak ada? Oh ini Docker. Nah, kalau kita mau jalankan di situ, ini harusnya coba bisa nggak? Atau memang harus tetap kalau untuk ini untuk konfigurasi sistem D kita harus tetap jalan sebagai ini. Ini buat apa sebetulnya? Jadi ini supaya kita bisa bikin service ya. Jadi kalau kita biasanya kalau pernah install kayak misalnya DNS itu kan pakai bin 9. Itu kan biasanya kalau kita jalankan kita restart DNS servernya kita butuh sistem CTL restart bin 9 misalnya. Nah, ini adalah supaya apa? Supaya Docker itu bisa kita kerjakan sebagai service. Ya. Jadi kita bisa gunakan perintah, kita bisa gunakan sistem CTL restart Docker. Supaya kontainernya bisa jalan sebagai service.
Sebentar ya. Ini minggu-minggu ini, minggu-minggu. Nah ini kalau kita mau lihat, nah ini tak pikir nggak mungkin ada errornya. Ya bukannya saya, ya tapi tak pikir errornya cuma yang di depan tadi. Kalian bisa jalankan. Minggu-minggu kritis anak-anak pada bimbingan. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, Bu Desi siang ini lah. Bu Desi siang ini. Apa? TA. Tidak tahu. Oh, enggak ngerti. Nah ini berikutnya kalian bisa nyoba sendiri nanti. Saya pikir harusnya nggak ini ya, nggak error ya. Mungkin seringkali errornya cuma di awal aja. Ini kalau diinstalin Node.js. Yang belum saya lakukan adalah ngeping dari luar.
Kalau misalnya kita, ini panjang ya, jadi kalian bisa nyoba sendiri. Ya. Menarik, benar-benar menarik ya. Oke, sementara itu dulu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Belum ada ya? Ya nanti saya share rekamannya. Saya izin dulu karena saya juga harus ini ya, kebetulan ada sidang TA ini, cuman saya tunda karena saya ada kelas sama kalian. Ya. Maaf sebelumnya, saya nggak bisa full sampai 11:30 seperti harusnya. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Kalau nggak ada